Saya memberikan satu judul tentang pribadi yang berkualitas. Setiap kita diciptakan Allah menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Allah tidak pernah menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi murahan, pribadi-pribadi yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi Allah menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdampak bagi orang lain. Pertanyaan apa sih berkualitas itu? Berkualitas itu bermutu, bernilai, berguna, bermanfaat, berharga, dan penting. Jadi kita ini adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai. Oleh karena itu makanya saya akan memberikan tema kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Saudara, pribadi yang berkualitas adalah pribadi-pribadi yang berdampak, yang membawa pengaruh bagi orang lain. Dampak adalah sinonim dari pengaruh, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti dan mendukung keinginannya yang baik. Pertanyaan yang kedua seperti ini. Seperti apakah pribadi yang berkualitas itu? Yang pertama, pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Allah. Di belakang ini, dewasa di dalam Kristus. Jadi pertama, seperti apakah pribadi-pribadi yang berkualitas itu adalah pertama, pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang punya komitmen tanpa diombak-ambingkan melalui keputusan yang sudah diambil. Tidak terpengaruh, tidak terbawa arus akan apapun. Tapi orang yang dewasa, orang yang punya satu komitmen, punya pendirian sendiri. Nah, kedewasaan seseorang tidak dilihat seberapa dia sudah mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang sudah mengikuti Tuhan, namun belum dewasa masih terus diingat-ingatkan untuk ibadah. Orang yang dewasa itu tidak harus selalu diingatkan terus. Karena apa? Karena dia tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Kedewasaan seseorang juga bukan karena umur yang sudah lanjut. Banyak orang yang sudah lanjut usia tapi karakter dan sifat atau perilakunya tidak beda dengan anak-anak. Sulit diatur, tidak mau ditegur. Apalagi orang yang tidak dewasa itu adalah mudah tersinggung, mudah emosi, bertindak tanpa berpikir panjang, suka mengkritik sana sini, mudah ngambek, cepat terpengaruh, dan tidak punya konsistensi, tidak punya pendirian. Ketika ada masalah yang bertubi-tubi yang sedang menerpa hidupnya, dia mulai tidak ibadah sama Tuhan, suka mengambil keputusan yang keliru, marah, kecewa dengan Tuhan ketika masalah dan persoalan yang sedang dihadapi. Itu orang-orang yang tidak dewasa. Bayangkan kalau seorang pemimpin tidak dewasa di dalam Tuhan, bagaimana jadinya keluarganya atau anggotanya? Dapat dipastikan bahwa anggotanya, keluarganya menjadi ambruk dan berantakan. Pertanyaan ketiga seperti ini. Kedewasaan seseorang akan terlihat dalam 3 hal. Yang pertama, perkataannya. Ada apa dengan perkataan orang-orang yang dewasa? Orang yang dewasa adalah orang yang bisa menjaga perkataannya. Orang yang dewasa adalah orang yang memfilter setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Orang yang dewasa adalah orang yang berpikir sebelum berkata. Itu orang-orang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak sembarangan berkata asal-asalan.
berkata sembrono sana sini, berkata yang aneh-aneh, berkata yang tidak baik. Orang-orang yang dewasa adalah orang-orang yang berpikir sebelum berkata. Ada satu statement katakan seperti ini. Kata-kata adalah kualitas hidup. Jadi seperti ini, bahwa kita dinilai orang luar bukan saja ketika kita menjadi orang Kristen, tapi kita dinilai bagaimana perkataan kita. Apakah perkataan kita perkataan yang membangun atau perkataan yang menjatuhkan orang lain. Firman Allah berkata di dalam Kolose pasal 4 ayat ke-6. Rasul Paulus sampaikan di dalam jemaat Kolose. Dia berkata seperti ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose sana bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa, selalu penuh dengan kasih. Jangan hambar. Jadi orang yang dewasa itu adalah perkataannya tidak pernah hambar, tidak perkataannya bahwa tidak sembarangan. Alkitab berkata kata-kata orang yang dewasa adalah kata-kata yang penuh kasih, yang penuh semangat, yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Haleluya. Berapa banyak orang-orang yang engkau jatuhkan melalui perkataan? Berapa banyak orang-orang yang engkau fitnahkan, yang seharusnya mereka tidak pernah berkata demikian? Berapa banyak engkau menyakiti hati Tuhan melalui omelanmu dan kata-katamu yang tidak bagus dengan mempersalahkan Tuhan ketika doa-doamu belum ada jawaban, ketika harapanmu tidak seperti ekspektasimu, ketika keluargamu mulai tidak bagus, ketika usahamu mulai tidak menentu, ketika di dalam pekerjaanmu dan pelayananmu tidak dihiraukan atau tidak dipedulikan orang. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi firman Allah berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-29. Jelas dikatakan di sana bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya setiap orang-orang yang mendengar perkataan kita, setiap orang-orang yang mendengar kata-kata kita, beroleh kasih karunia. Haleluya. Orang-orang yang tidak menjaga perkataannya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Orang seperti ini maka dapat dipastikan bahwa dia sedang kehilangan kesaksian hidup. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang lain? Bagaimana bisa kita memperkenalkan Yesus bagi orang lain kalau perkataan kita tidak menjadi berkat bagi mereka? Mereka bukan hanya melihat kita orang Kristen, tapi mereka melihat apakah karakter dan perkataan kita membangun atau seperti apa. Haleluya. Yang kedua, cara berpikir. Orang yang dewasa itu berpikir jauh berbeda dengan anak-anak. Nah, ada apa dengan pikiran? Berpikir orang dewasa adalah berpikir positif di tengah-tengah situasi apapun. Berpikir positif ketika semua berjalan dengan baik itu biasa. Berpikir positif di tengah-tengah kesulitan, hidup yang tidak pernah berhenti menerpa hidupnya, yang penuh dengan kesulitan-kesulitan yang ada, itu baru luar biasa. Haleluya. Ketika keadaan ini semakin tidak baik, seharusnya kita berpikir positif.
positive thinking bahwa kita harus semakin apa? Kita semakin dekat dengan Allah. Karena tidak ada tempat pelarian kita dan pengaduan kita di bumi ini ketika kita berada dalam persoalan selain kita lari kepada Allah. Dan di tengah-tengah persoalan yang engkau hadapi, di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, yang sedang kita jalani, seharusnya orang dewasa berpikir positif. Seperti ini, apapun yang terjadi, ada rencana Allah. Apapun yang terjadi, ada maksud Tuhan. Apapun yang terjadi, ada tujuan Allah di dalamnya. Apapun yang kita hadapi, berarti ada sesuatu hal yang harus kita rubah dalam hidup ini. Kita harus introspeksi diri. Dan ketika masalah boleh terjadi, kita katakan bahwa bersama dengan Allah, kita bisa melewati semuanya. Haleluya. Ada satu statement katakan seperti ini. Siapa kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita akan menentukan jalan hidup kita. Oleh karena itu Alkitab mendorong kita untuk apa? Untuk kita bisa berpikir selalu positif dalam hidup ini. Firman Allah berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8. Dia berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa kata Alkitab? Pikirkanlah semuanya itu. Tuhan rindukan bagi kita orang-orang percaya. Tuhan rindu bagi kita orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ketika perkara-perkara yang menghimpit kita, Alkitab mendorong kita untuk kita memikirkan hal-hal yang baik. Haleluya. Dan yang terakhir, kedewasaan seseorang akan terlihat. Yang pertama tadi perkataannya, yang kedua cara berpikirnya, dan yang ketiga imannya kepada Allah. Beriman tanpa terpengaruh akan keadaan dunia ini. Goncangan boleh ada, hal-hal boleh terjadi, tapi keyakinan kita kepada Tuhan selalu konsistensi. Keyakinan kita kepada Allah tidak bisa digeser apapun. Sekalipun keadaanmu, sekalipun masalahmu, engkau punya iman dan beriman bahwa apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang punya keyakinan yang tinggi, yang tidak mudah digeser apapun yang ada di dunia ini. Kesulitan dan masalah boleh datang menerpa kita, tetapi orang yang punya keyakinan yang tinggi tidak akan terbawa arus akan apa yang sedang dialami hari-hari ini. Orang yang dewasa belajar kita kepada seorang tokoh Alkitab di tengah-tengah persoalan yang sungguh dialami. Secara manusia menyerah, tapi di tengah-tengah persoalan itu dia tetap beriman kepada Allah. Kita tahu bersama tokoh Alkitab ini adalah Ayub. Ayub pasal 23 ayat 10. Alkitab berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul, aku akan muncul seperti emas. Jadi di tengah kesulitan yang dihadapi, dia tetap beriman kepada Allah dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menggeser Allah di dalam hidupnya. Saya tidak tahu persoalan yang engkau hadapi. Entah di dalam usaha pekerjaan, pelayananmu, dalam perkuliahanmu, pasangan hidupmu. Apakah pasangan hidupmu yang tidak satu keyakinan dengan engkau? Tapi apakah engkau masih mempertahankan keyakinanmu kepada Allah? Contoh yang kedua, yaitu Mazmur Asaf.
Di dalam Mazmur 73 ayat 26 Alkitab berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mazmur Asaf ini berada di tengah-tengah masalah. Dia begitu sudah dekat dengan Allah. Dia sudah berdoa dengan Allah. Seakan-akan Allah tidak care, tidak peduli dengan dia. Orang-orang fasik, orang-orang yang mungkin di luar Tuhan, mendapatkan satu keberhasilan, kesuksesan. Bahkan dikatakan Alkitab selanjutnya kalau kita baca di dalam Mazmur 73, mereka gemuk-gemuk. Tapi Alkitab berkata, Mazmur Asaf katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Allah selama-lamanya. Satu kesimpulan, imanmu yang akan menyelamatkan hidup.